Dalam hati Jinwoo, dia merasa jika baru pertama kali dirinya bertatap muka dengan hunter rank S yang sangat terkenal dari negara lain. Namun tak hanya dirinya saja yang merasakan hal tersebut. Beberapa hunter rank S dari Jepang yaitu Akari Shimizu pun bertanya pada Hanekawa jika siapakah hunter yang saat ini sedang mengawasi kita dari atas tersebut. Hanekawa memberitahukan jika hunter tersebut adalah hunter rank S ke-10 Korea yaitu Sung Jinwoo. Dalam hati Goto Ryuji, dia merasa jika Sung Jinwoo adalah hunter yang memiliki kelas assassin. Goto berasumsi jika sepertinya Jinwoo cukup kuat menurut pendapat pribadinya, karena dia memiliki hawa keberadaan yang begitu kuat meskipun Jinwoo berusaha menyembunyikannya. Lalu Ryuji ingin memastikan jika pendapatnya itu tidaklah salah. Dia bertanya pada Hanekawa jika apakah Sung Jinwoo itu adalah hunter kelas assassin yang memanglah sangat kuat. Tentu di sini Hanekawa sedikit heran karena menurut informasi yang dia dapatkan dari Asosiasi Hunter Korea, jika Sung Jinwoo adalah hunter rank S bertipe penyihir. Meski Ryuji bersikeras jika hal itu sangatlah tidak mungkin menurut asumsinya, namun informasi yang sudah valid dan didapatkan langsung oleh Hanekawa dari pihak Asosiasi Hunter Korea. Terlihat pula Lim Taegyu yang sedang berbicara pada Hunter Cha Hae-in tentang bagaimana Sung Jinwoo yang sudah merusak debut dari Lee Min Sung sebelumnya. Dalam hati Hunter Cha merasa jika pantas suasana di area gym tiba-tiba berubah drastis, dan hal itu dikarenakan kehadiran Sung Jinwoo. Lalu Mari Ishida, hunter rank S dari Jepang, berkata pada Kei jika itulah hunter rank S ke-10 dari Korea. Dan didapatkan informasi jika di sini Kei memiliki kesensitifan penciuman mirip seperti Hunter Cha. Namun menurutnya, jika tingkat ses atau insting dari Hunter Cha lebih rendah daripada dirinya. Karena Hunter Cha hanya membutuhkan sapu tangan untuk meredam bau yang begitu menyengat dari para hunter rank S yang saat ini berkumpul di satu tempat ini. Saat melihat latih tanding dari Baekhyun dan Master Ma, Hanekawa pun merasa jika kehebatan hunter di Korea tak lebih hebat dari para hunter rank S di Jepang. Hal itu dia rasakan karena Hanekawa sering melihat Goto Ryuji saat menyelesaikan sebuah raid dungeon bersama. Maka dari itu dia berkata pada Ryuji jika hunter rank S yang lain di sini tidaklah lebih hebat daripada hunter rank S dari Jepang. Namun Goto Ryuji sedikit tak setuju dengan pernyataan tersebut, karena Ryuji merasa ada beberapa hunter rank S Korea yang cukup hebat sambil dia melihat ke arah Hunter Cha Hae-in. Dia beranggapan jika Hunter Cha dan Ketua Gogone itu setidaknya setara dengan member terbaik dari guildnya. Lalu nampak salah satu hunter rank A dari Korea menegur Hanekawa yang memang terlihat meremehkan hunter dari Korea. Meski Hanekawa berdialog menggunakan bahasa Jepang, namun dia bisa mengerti karena pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya. Saat Hanekawa bertanya siapakah hunter tersebut, diketahui jika dia adalah guild master dari guild Knight bernama Park Jong-soo yang memiliki rank hunter A. Tentu kekonyolan pun terjadi pada saat itu, karena menurut Hanekawa, dia tidak pernah mendengar nama hunter itu sebelumnya. Dan pasti juga dia bukanlah salah satu hunter yang penting dalam raid Pulau Jeju kali ini, karena dia memiliki rank hunter A saja. Goto Ryuji mengingatkan Hanekawa yang sepertinya memang sedang mencari gara-gara untuk tidak bertindak secara berlebihan. Namun karena memang sudah sama-sama saling tersulut emosi, maka mereka berdua pun memutuskan untuk mencoba latih tanding dengan beberapa peraturan. Jinwoo dan Ketua Choi yang memperhatikan mereka dari atas pun merasa jika sebentar lagi ada pertunjukan menarik antara dua hunter dari dua negara ini. Lalu Park Jong-soo memberikan peraturan yang cukup mudah untuk diikuti, yaitu mereka akan latih tanding jika siapa saja yang bisa memegang lengan musuh terlebih dahulu, maka dia akan dianggap sebagai pemenangnya. Dalam hati Hanekawa merasa jika peraturan ini merupakan peraturan yang mengharuskannya menggunakan otaknya juga, karena dia tak boleh sembarangan untuk menyerang jika tak ingin dikalahkan. Hanekawa cukup heran dengan kuda-kuda yang dipasang oleh Park Jong-soo. Namun di sini Park Jong-soo sangat yakin dengan kuda-kuda yang saat ini dia pasang. Jika menurutnya tak perlu mengeluarkan tangannya hanya untuk mengalahkan Hanekawa. Hanekawa dengan sangat cepat berusaha menyerang dengan gerakan tangan yang sangat cepat. Namun terlihat jika Park Jong-soo memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan mudahnya dia menghindari semua gapaian tangan dari Hanekawa. Sampai pada titik, tangan Hanekawa terpental ke belakang karena terkena sedikit dorongan kaki milik Park Jong-soo. Namun karena tendangan itu, sampai-sampai membuat celana Park Jong-soo nampak robek. Saat kehilangan konsentrasinya, Hanekawa mencoba menyerang dengan cepat. Tapi dia menjadi sangat terkejut karena dengan sekejap mata lengannya sudah digenggam oleh Park Jong-soo. Terdengar suara lirih dari Park Jong-soo jika Hanekawa terlihat sangatlah lambat. Park Jong-soo berasumsi jika Hanekawa adalah tipe petarung yang bersembunyi di balik para tankernya. Dan pengalamannya saat melawan manusia masihlah sangat sedikit. Karena menurut Park Jong-soo, melawan manusia sangatlah berbeda dengan saat melawan para monster. Yang dimana saat melawan monster mereka memiliki pola serangan yang bisa dipelajari.
Namun jika kau melawan manusia, hal itu tidaklah berlaku karena jika saja peraturan ini tidak mengharuskan menggenggam lengan dan Park Jong-soo memegang sebuah pedang, maka Hanekawa bisa mati dengan sekejap mata saat ini. Goto Ryuji merasa hal yang barusan terjadi adalah pertarungan yang cukup menarik. Dia meminta Hanekawa untuk menerjemahkan perkataannya pada semua orang yang ada di tempat ini. Goto Ryuji berkata jika untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antara satu sama lain, maka dia mengusulkan untuk melakukan latih tanding antara Hunter Rank S negara masing-masing. Mereka akan melakukan pertandingan yang memiliki peraturan yang sama seperti pertandingan Hanekawa dan Park Jong-soo sebelumnya. Dalam hati ketua Gogunhe merasa jika mungkin saat ini Goto Ryuji ingin mengecek kekuatan Hunter Rank S dari Korea, maka dia pun menyetujui hal yang diminta oleh sang tamu tersebut. Namun dia berkata jika hanya hunter bertipe petarung saja yang akan bertanding karena hunter tipe penyihir akan sulit untuk dinilai saat pertandingan nanti. Baekhyun pun meminta penambahan peraturan. Jika ketika salah satu hunter bisa memegang punggung lawan, mereka pun akan dinyatakan kalah. Atau bahkan saat musuh tak sadarkan diri, maka itu juga akan dianggap kalah. Lalu daripada mereka melakukan latih tanding 1 lawan 1, dia mengusulkan untuk pertarungan kelompok sekaligus untuk mempersingkat waktu. Setelah Hanekawa menjelaskan kepada Goto Ryuji, maka terlihat jika dia pun setuju dengan aturan tambahan tersebut. Dari kubu Korea, majulah Hunter Baekhyun, Master Ma Dongwoo, Hunter Cha, serta Lim Taegyu. Dari kubu Jepang, terdiri dari Kenzo Tanaka, Minori Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan juga Kane Takawa. Jinwoo menyadari jika Goto Ryuji tak ikut serta dalam latih tanding ini. Dan berarti mereka saat ini hanya ingin menguji batas kekuatan Hunter Korea saja. Namun bagi Jinwoo ini adalah suatu hal yang menarik karena jarang sekali bisa melihat pertarungan antara Hunter Rank S yang ada. Maka dia bersyukur jika sudah datang ke tempat ini. Ken Tanaka berpikir jika dari pertarungan Master Ma dan Baekhyun sebelumnya, dia sudah bisa memperkirakan kekuatan mereka berdua. Namun dia tahu jika Baekhyun terlihat masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Kanae Takawa pun dalam hati sudah memperkirakan jika dia akan melawan Hunter Cha karena sesama wanita. Master Madowo pun dengan sangat semangat meminta untuk segera memulai pertandingan ini, sambil dirinya mengeluarkan skillnya yang bisa merubah tubuhnya menjadi raksasa. Ken Tanaka yang melihat hal tersebut juga ikut sangat semangat, karena menurutnya jika lelaki memang harus seperti itu. Menikmati adu kekuatan dalam pertarungan adalah sifat dari lelaki sejati menurutnya. Benturan dua kekuatan besar dari Master Ma dan Ken Tanaka pun terjadi di sana. Saat mereka berdua saling adu otot, terlihatlah hunter yang lain juga sudah menghadapi lawannya masing-masing. Lim Taegyu pun mencoba menjaga jarak karena memang dia adalah hunter bertipe ranger. Dengan gerakan rencangnya, dia pun sambil mengeluarkan magic arrow pada Minori Hoshino. Dengan kecepatan yang sama-sama lincahnya, Minori pun bisa menghindari tembakan magic arrow dari Lim Taegyu. Ketua Gogunhe bergumam jika fasilitas pelatihan di tempat ini sudah dibuat dengan batu permata sihir kualitas terbaik yang pernah ditemukan. Hunter biasa tak akan mampu menggoresnya sedikit pun. Namun orang-orang yang saat ini berada di depannya bisa mengacak-ngacak tempat ini dengan begitu mudahnya dalam beberapa detik saja. Melihat para pemuda ini bertarung dengan semangat, membuatnya menjadi sedih dengan tubuh tuanya itu. Mereka harus tetap waspada dengan lawannya. Karena yang saat ini mereka hadapi adalah Hunter Rank S terbaik di antara Hunter Rank S lainnya di negara Jepang. Jika lengah sedikit saja, bukan hanya memegang lengan yang akan dilakukan, namun bisa-bisa mereka akan mematahkan lengan dengan mudah. Lalu Atsushi Kumamoto terlihat berada di belakang Baekhyun yang sudah berubah ke setengah mode beast-nya. Dia pun tak ingin menuruti peraturan yang ada, seperti menggenggam lengan ataupun menyentuh punggung saja. Karena menurutnya yang terkuatlah yang akan menang dalam segala medan pertempuran. Saat Baekhyun menatap tajam Atsushi, dia merasakan hawa membunuh dari arah lawannya. Namun anehnya adalah tiba-tiba Atsushi pun melompat mundur seperti ketakutan. Atsushi seperti memiliki kepribadian ganda karena dia tiba-tiba merasa gugup dan merasa tak layak menjadi seorang hunter. Baekhyun menimbang-nimbang kemampuan musuhnya yang saat ini seperti tak terlalu agresif. Mengetahui jika mungkin saja Goto sedang menguji kemampuan para hunter Rank S Korea dengan orang ini, maka dia beranggapan jika Goto tentu sudah mempersiapkan segala hal terburuk yang akan terjadi. Maka Baekhyun pun yang masih kebingungan dengan apa yang sudah terjadi pun tak mau ambil pusing dan segera menyerang Atsushi di depannya, sambil dirinya sedikit menambahkan perubahan bisnya untuk sedikit lebih serius ungkapnya. Atsushi yang ketakutan pun dengan sangat lincah menghindari semua serangan Baekhyun yang sangat mematikan. Park Jong-soo bergumam kepada wakilnya jika setelah melihat pertarungan para Hunter Rank S ini,
Pertarungannya melawan Hanekawa seperti permainan bocah kecil saja jika dibandingkan dengan para monster ini. Lalu terlihat jika Master Ma dapat dijatuhkan ke lantai oleh Ken Tanaka saat beradu otot sebelumnya, dan Lim Taegyu dapat ditangkap lengannya oleh Minoru. Baekhyun pun merasa diremehkan karena mereka bertiga memilih untuk menghadapinya terlebih dahulu. Mungkin karena mereka menganggap jika dirinya lebih mudah dihadapi daripada mereka melawan Hunter Cha Hae-in terlebih dahulu. Di sisi lain, Hunter Cha pun masih terlihat mendominasi dalam pertarungannya. Bahkan Kanae terlihat terdesak dengan semua gerakan-gerakan yang Hunter Cha lakukan. Dengan tarian tangan layaknya pedang, gerakan Hunter Cha tak dapat diprediksi sama sekali oleh Kanae. Diketahui jika julukan Hunter Cha adalah sang penari. Gerakannya sangatlah anggun dan cepat bagaikan seorang penari. Dan mengapa tak banyak orang yang tahu kemampuannya adalah karena dia terlalu pemalu dan julukannya tak pernah digunakan saat menjadi seorang hunter. Akhirnya punggung Kanae pun tersentuh dan dia pun harus dianggap kalah. Lalu dengan sangat cepat, Hunter Cha pun berusaha membantu Baekhyun yang saat ini sedang terkepung. Namun dari belakang kembali lagi, Atsushi mengeluarkan hawa yang kurang nyaman, membuat Hunter Cha secara refleks berbalik dan menyerangnya. Serangan Hunter Cha sepertinya terlalu kuat dan membuat Atsushi cukup terluka. Bagaikan tinjuan Gatling gun, ada 10-14 pukulan bersarang di muka Atsushi dengan sangat cepatnya. Teman-teman Atsushi pun merasa jika pertandingan ini akan menjadi berbahaya melihat Atsushi yang terluka seperti itu. Pasti kepribadian gandanya akan kambuh dan membuatnya sangat nekat dan berpikiran pendek. Dengan kepribadiannya saat ini, biasanya Atsushi bisa menyelesaikan dungeon rank B sendirian saja. Goto Ryuji yang merasa ini akan menjadi berbahaya meminta Hanekawa mempersiapkan segala hal jika kemungkinan hal terburuk akan terjadi. Dengan energi sihir yang sangat mematikan, Atsushi pun terlihat sangat mengerikan ingin menyerang Hunter Cha di sana. Gerakan Atsushi pun sangatlah cepat hingga membuat Hunter Cha sedikit terlambat menghindar. Saat tendangan Atsushi hampir mengenai Hunter Cha, nampaklah Sung Jinwoo menahan kaki dari Atsushi. Karena dia merasa jika hawa membunuh Atsushi terlalu kuat, maka Jinwoo tak bisa membiarkan hal tersebut terus terjadi. Saat Atsushi ingin menyerang Jinwoo dengan sangat cepatnya, Jinwoo mengunci tubuh Atsushi hingga dia tak dapat melakukan apa-apa. Goto Ryuji kembali bertanya pada Hanekawa tentang informasi yang diberikan sebelumnya. Jika apakah mungkin Hunter Sung Jinwoo memiliki kelas penyihir? Karena hal yang dilihatnya saat ini membuat Goto Ryuji semakin tertarik untuk mencari tahunya sendiri setelah ini. Jinwoo menyarankan pada semua hunter Korea untuk menyerah mengingat semua kontestan telah dikalahkan. Semua pun menyetujui hal tersebut karena memang Baekhyun pun juga berpikir jika dia berubah menjadi beast seutuhnya pun akan sulit untuk memenangkan pertandingan ini. Lalu Hanekawa pun maju dan mengatakan jika Goto Ryuji ini berbicara dengan Hunter Sung Jinwoo. Sambil mengeluarkan energi sihir yang cukup kuat, dia meminta pertandingan 1 lawan 1 dengan Hunter Sung Jinwoo. Dengan energi sihir yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Goto Ryuji pun berkata dengan nada menantang jika apakah Hunter Sung Jinwoo ingin melawan dirinya. Dengan sangat tenang, Jinwoo pun berpikir jika dari aura yang keluar dari dalam tubuh Goto Ryuji, dia bisa mengartikan jika Goto Ryuji saat ini penasaran dengan kekuatannya. Dan sepertinya dia ingin meminta latih tanding dengannya. Jinwoo bisa mengetahui hal itu meski tanpa sang penerjemah menjelaskan arti dari perkataan Goto Ryuji. Ini adalah kesempatan yang bagus menurut Sung Jinwoo untuk mengetahui seberapa dia sudah berkembang setelah menyelesaikan dungeon Kastil Iblis sebelumnya. Melihat Jinwoo yang tersenyum tipis membuat Goto Ryuji semakin menginginkan latih tanding dengan Sung Jinwoo. Hanekawa berkata jika Hunter Sung Jinwoo mau untuk latih tanding dengan Goto Ryuji namun dengan satu syarat. Syaratnya adalah Goto Ryuji harus melawan Jinwoo dengan seluruh kemampuannya dan serius. Tentu hal itu membuat Goto Ryuji sedikit tersulut emosi karena merasa diremehkan. Mengingat di kubu pihak Jepang ada seorang healer rank S, tak perlu khawatir bagi mereka jika saja ada yang terluka. Karena Shimizu sudah diperintahkan untuk menyembuhkan siapapun yang terluka termasuk Hunter Sung Jinwoo. Master Ma merasa sedikit khawatir karena Hunter rank S yang baru itu akan melawan Goto Ryuji yang notabene adalah hunter terbaik di Jepang. Baiknya berkata jika Hunter Sung Jinwoo bisa mengalahkan ratusan High-Oak sendirian saja, bahkan mengalahkan bos dungeon tanpa bantuan siapapun, maka seharusnya tak akan menjadi masalah saat ini. Hunter Cha bertanya pada Baekhyun jika bukankah dia berkata jika Hunter Sung Jinwoo adalah kenalannya. Apakah tak seharusnya mereka menghentikan pertarungan ini saja? Baekhyun pun berkata jika dia memang seharusnya menghentikan pertarungan ini, namun dia memiliki perasaan yang sama dengan Hunter Cha, yaitu perasaan penasaran dengan bagaimana kekuatan Hunter Sung Jinwoo yang sebenarnya saat ini. Dalam hati ketua Baekhyun pun berpikir jika saja memang Hunter Sung Jinwoo memiliki kemampuan berkembang tanpa batas, maka kemungkinan saat ini dia bisa lebih kuat daripada Goto Ryuji. Baiklah, mari kita mulai. Belum selesai Jinwoo menyelesaikan kalimatnya, nampak tangan Goto Ryuji pun menusuk bagaikan tombak tajam menghujam Sung Jinwoo.
Namun dengan sangat cepat Jinwoo pun menghindari serangan itu. Jinwoo sampai terheran bahkan dirinya belum menyelesaikan kalimatnya namun sudah diserang oleh Goto Ryuji seperti itu. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Goto, jika dia masih tak percaya dengan informasi yang mengatakan Jinwoo adalah seorang hunter bertipe penyihir. Karena dengan gerakan yang ditunjukkan saat ini, itu merupakan kecepatan dari seorang hunter bertipe assassin. Goto pun bertekad untuk membongkar semua rahasia dari Sung Jinwoo. Jinwoo merasa jika Goto Ryuji berbeda dengan hunter yang lainnya, karena Goto benar-benar sangatlah kuat. Itulah yang terpikirkan oleh Sung Jinwoo terhadap Goto Ryuji. Namun meski dia sangat kuat, serangan darinya masih bisa Jinwoo hindari. Goto yang melihat kembali senyuman dari Sung Jinwoo membuat emosinya kembali tersulut. Para member Goto Ryuji pun merasa jika pertarungan ini sudah waktunya untuk dihentikan. Namun Ken Tanaka berkata jika sepertinya ketua mereka memang ingin bertarung dengan serius melawan Sung Jinwoo. Begitu pula hal yang dipikirkan oleh Lim Taegyu dan Master Ma. Hunter Cha sangat yakin jika Sung Jinwoo sangatlah luar biasa kuat. Hal itu dibuktikan jika Jinwoo yang diserang terus-menerus namun malah menantang Goto Ryuji untuk memukulnya lebih banyak lagi. Lalu terlihat juga ketua Choi yang baru merokok di luar. Dia pun terkejut dengan hal yang menarik yang hampir dia lewatkan saat ini. Goto Ryuji terus-menerus menambah kecepatan serangannya. Tangannya bagaikan tombak yang menusuk ke arah Sung Jinwoo dengan sangat cepat. Daripada dia bermain-main dengan Sung Jinwoo, dia pun berubah pikiran saat ini. Jika dia berniat membunuh Sung Jinwoo saja sekarang supaya cepat selesai. Muncul notifikasi di hadapan Sung Jinwoo jika sistem mendeteksi hawa membunuh yang sangat kuat dari lawan. Mengetahui hal tersebut, Jinwoo pun langsung bereaksi cepat dengan menangkap tangan Goto Ryuji. Karena jika Jinwoo terus bermain-main dan membuat Goto Ryuji semakin mengeluarkan hawa membunuhnya, maka sistem akan mengeluarkan misi darurat seperti saat insiden Gang Taisik sebelumnya. Mengetahui Jinwoo yang bisa menahan tangannya dengan begitu mudah, membuat harga diri Goto Ryuji pun semakin tergores. Goto pun yang merasa diremehkan semakin semangat untuk menghabisi Sung Jinwoo. Dan Jinwoo pun merasa jika Goto Ryuji tak mau menerima kekalahannya meski Jinwoo sudah menggenggam tangan Goto Ryuji. Percakapan dua orang yang memiliki dua bahasa berbeda pun terjadi saat itu. Dengan mengetahui niat dari masing-masing kubu, membuat Goto Ryuji dan Sung Jinwoo pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam satu serangan yang akan dilancarkan saat ini. Dengan sangat sigap, semua anggota Hunter x dari Jepang dan Korea pun bergerak dan menghentikan mereka berdua. Baiknya mengingatkan Sung Jinwoo jika dalam beberapa waktu ke depan Goto Ryuji akan menjadi ketua dari kubu Hunter negara Jepang. Maka lebih baik jika kita sudahi saja pertarungan kali ini. Hunter Cha pun juga setuju dengan hal tersebut. Karena jika ada korban yang terluka, itu akan merugikan bagi kedua belah pihak. Baekhyun pun berkata kepada Hanekawa jika mereka harus segera menghentikan pertandingan ini. Baekhyun sempat meminta maaf karena dia menghentikan Sung Jinwoo dengan paksa. Namun di sini Sung Jinwoo berterima kasih karena sudah mau menghentikan dirinya. Saat Master Ma berkata jika Sung Jinwoo sangat hebat dan memiliki tubuh yang sangat kuat, maka dia menawarkan Jinwoo untuk bergabung ke guild miliknya. Karena di guildnya membutuhkan hunter bertipe petarung seperti Sung Jinwoo. Lalu ketua Choi dari atas memberitahukan jika Jinwoo adalah hunter bertipe penyihir bukan petarung. Tentu hal itu tak dapat dipercaya olehnya karena setelah melihat gerakan Sung Jinwoo yang sangat luar biasa itu, maka hal itu tak dapat diterima. Lalu Jinwoo pun menyadari akan beberapa hal saat ini. Meskipun semua hunter yang ada di sana adalah hunter peringkat S, namun mereka semua tak dapat menyadari keberadaan shadow miliknya yang diselipkan ke bayangan para hunter tersebut. Bahkan Goto Ryuji yang digadang-gadang adalah hunter terkuat di Jepang tak dapat merasakan hal tersebut. Lalu Jinwoo berkata pada ketua Gogunhe yang sedari awal ingin mengetahui keputusan dari Sung Jinwoo perihal dia akan membantu Red Pulau Jeju atau tidak. Jinwoo pun berkata jika dia akan. Di sisi lain Hanekawa keheranan karena melihat wajah pucat dari Goto Ryuji saat ini. Nampak ketua Baekhyun yang galau kembali di kantornya memikirkan betapa hebatnya hunter Sung Jinwoo. Dan apakah memang mungkin ada hunter yang akan selalu bertambah kuat seperti yang dia perkirakan. Dia penasaran jika saja memang benar Baekhyun ingin merekrut Sung Jinwoo, harus berapa uang yang dia keluarkan untuk hunter Sung Jinwoo. Namun dia dengan bijak berpikiran jika menjaga hubungan baik juga adalah salah satu strategi yang baik untuk masa depannya dengan Sung Jinwoo. Dia pun mendapatkan pesan yang berisikan peserta yang akan mengikuti Raid Pulau Jeju. Dan betapa terkejutnya Baekhyun mengetahui jika hunter Sung Jinwoo tak ikut dalam raid tersebut. Beralih di hotel yang ditempati oleh Goto Ryuji, dia menelpon sang wakil yang bertanggung jawab untuk mengelola guild mereka di Jepang. Goto pun mengatakan jika ada hunter yang berbakat dan kuat di Korea. Dia pun tak yakin jika kekuatan hunter itu berada setara atau di atasnya saat ini. Goto berkata jika hunter itu bernama Sung Jinwoo.
Namun sang wakil Reiji Sugimoto pun berkata jika nama itu tak masuk dalam daftar peserta Raid Pulau Jeju. Tentu hal itu juga membuat Goto Ryuji merasa terkejut, karena bagaimana bisa hunter sekuat itu tak masuk dalam daftar peserta raid yang akan datang. Namun Reiji di sini berkata, jika mau bagaimana lagi, karena saat ini saja sudah ada 16 hunter rank S yang sudah ikut serta. Maka dengan 16 hunter rank S itu, seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikan raid Pulau Jeju, ungkapnya pada Ryuji. Akhirnya Goto Ryuji pun setuju dengan perkataan sang wakil, lalu dia pun menutup teleponnya. Di suatu pulau nampak seekor monster cerdas berpikir jika mereka harus segera meninggalkan pulau tersebut. Karena sudah tak ada pasokan makanan lagi di tempat itu. Bahkan anak-anaknya saling memangsa satu sama lain. Dia pun berpikir jika membutuhkan tentara yang lebih kuat lagi, tentara yang sangat hebat dan bisa memimpin kerajaan ini ke depannya. Sosok yang sangat menakutkan perlu dilahirkan untuk menyebarkan teror ke semua makhluk. Nampak sebuah sosok misterius di dalam telur yang memiliki tujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kengerian ke setiap musuh yang berusaha menghentikan mereka. Dia pun bertekad untuk menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Terlahirlah sosok yang sangat mengerikan dari dalam telur semut itu. Aura sihir yang sangat pekat dan mengerikan terpancar keluar dengan sangat dahsyatnya. Di rumah Sung Jinwoo terlihat kondisi rumah yang sangat berantakan karena ulah adiknya Jin Ah. Sang ibu pun merasa sudah 4 tahun ini dia tak merasakan bersih-bersih rumah. Maka dia meminta anaknya untuk membantunya bersih-bersih rumah yang memang terlihat sangat berantakan itu. Saat membersihkan rumah, sang ibu pun bertanya pada Sung Jinwoo apakah dia sudah mengetahui keberadaan sang ayah yang sudah menghilang selama ini. Jinwoo pun berkata jika dia tak mengetahui keberadaan ayahnya yang menghilang sampai saat ini. Dalam hatinya, dia pun berpikir apa yang akan ibunya katakan jika saja sang ibu tahu jika Sung Jinwoo memiliki profesi yang sama dengan sang ayah. Banyak alasan yang membuat mereka tak pindah dari rumah tersebut. Meski Jinwoo memiliki uang yang sangat cukup untuk pindah, namun dia memutuskan untuk tak pindah dari rumah tua ini. Hal itu dikarenakan ibunya sampai saat ini masih setia menunggu kepulangan sang ayah yang hilang di dalam dungeon. Melihat ibunya yang sangat membutuhkan keberadaan Sung Jinwoo di sampingnya saat ini, membuatnya mengambil keputusan untuk tak ikut serta dalam raid Pulau Jeju. Dalam suatu acara, ada beberapa ahli monster menjelaskan jika para semut di Pulau Jeju memiliki kecepatan evolusi sangat luar biasa cepat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin mirip dengan manusia, bahkan bisa berjalan layaknya manusia normal dan saat ini sudah memiliki sayap di punggungnya. Dan raid kali ini mungkin adalah raid terakhir kali yang akan bisa dilakukan oleh kedua negara Korea dan Jepang bersama-sama. Media sosial diisi dengan penuh komen yang membahas tentang Sung Jinwoo yang tak mengikuti raid Pulau Jeju. Lalu Jinwoo pun menelpon Jinwoo yang mengatakan jika saat ini dia sudah menemukan kantor yang akan menjadi kantor guild baru mereka. Singkatnya, setelah menjelaskan beberapa kondisi saat ini, Jinwoo pun mengatakan jika ada seseorang yang sedang mencari Sung Jinwoo. Dan orang tersebut menggunakan bahasa asing saat mencari Sung Jinwoo sambil Yoon Jinwoo memberikan kartu namanya. Lalu dengan sekejap Jinwoo pun merasakan keanehan dan berpindah bertukar tempat dengan shadow miliknya. Nampak di suatu gang seorang penjahat sedang menodongkan senjata tajamnya kepada leher seorang wanita. Dari belakang, terlihat Sung Jinwoo yang sudah berdiri dengan aura yang sangat mengerikan. Sang penjahat itu pun berkata jika hal ini sangatlah menyenangkan sambil mendekati Sung Jinwoo dan berusaha untuk menusuk Sung Jinwoo. Namun pisau miliknya bahkan tak mampu menggores tubuh Sung Jinwoo saat ini. Jinwoo pun berusaha memberinya peringatan dengan cara menggores pahanya dan berkata jika dia tak boleh lagi melakukan kejahatan seperti ini lagi di daerah sekitar sini. Lalu Jinwoo berkata kembali jika sampai tengah malam sang penjahat tak mengakui kesalahannya ke polisi, maka dia akan menyesal. Sambil Jinwoo menanamkan shadow miliknya di dalam bayangan sang penjahat. Keesokan harinya terlihat raid Pulau Jeju pun segera akan dimulai. Dengan helikopter yang membawa para hunter dengan selamat ke tujuan, membuat hari itu menjadi hari paling penting bagi kedua negara yang saat ini sedang bekerja sama untuk menutup dungeon break tersebut. Diketahui jika Goto Ryuji terlihat sangat pucat sebelumnya, karena saat itu Goto Ryuji merasakan perasaan yang sangat mengerikan. Bahkan dia merasa jika mungkin itu rasanya saat berada di ambang kematian. Semua pasukan pencegahan di lautan sudah dikerahkan semua. Mulai dari Laut Cina, Taiwan, serta wilayah sekitar Pulau Jeju sudah dijaga dengan angkatan laut dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Terlihat pula jika guild naik di atas kapal sudah bersiap untuk menghadang para semut yang mungkin akan lolos dari rencana pengalihan tim Jepang. Master Madowo pun menyerahkan segala urusan pertahanan kepada sang wakil ketua, karena mungkin saja akan ada monster semut yang lolos dan ke garis belakang. Meski ketua guildnya itu melakukan hal yang cukup memalukan, namun sang wakil berharap jika sang ketua bisa kembali dengan selamat.
Tak hanya Mastermind yang berpamitan kepada para anggotanya, nampak jika ketua Guild Reaper Lim Taegyu mempermasalahkan tentang aset pentingnya yaitu Lim Min-sung, yang maju ke garis pertahanan depan untuk menghadang para monster semut yang mungkin akan lolos dari pengalian tim Jepang. Singkatnya, semua guild di Korea serta semua hunter-hunter hebat mereka sudah bersiap untuk menanggulangi hal terburuk yang mungkin akan terjadi. Di dalam helikopter nampak salah satu relawan reporter yang bersedia untuk merekam secara live pertarungan para hunter NS Korea. Dia menjelaskan jika rekaman itu akan disiarkan secara langsung dan tak perlu khawatir jika mereka melakukan kesalahan. Tim pengedit akan memotong adegan tersebut karena video live ini akan memiliki jeda 10 detik. Baiknya sebenarnya cukup heran karena mengapa ketua Gogunhe mengerahkan kameramen pada raid berbahaya seperti ini. Namun sang kameramen berkata jika tak perlu khawatir karena meski seperti itu dia adalah seorang hunter rank A. Terkadang memang ada seorang hunter yang memiliki lisensi hunter namun setelah mengetahui jika dirinya tak cocok dalam dunia hunter, akhirnya dia tak ingin menjadi seorang hunter. Dan kameramen dengan lisensi hunter rank A ini adalah sebagai contohnya. Raid kali ini bukanlah raid pertama kali bagi kameramen tersebut, karena dia sebelumnya juga sudah melakukan kondisi hidup dan mati di raid lainnya. Mastermind yang menyadari jika sang kameramen sedang merasakan rasa gugup yang teramat sangat, akhirnya dia pun menenangkan sang kameramen dengan berkata jika sang ketua Gogunhe meminta untuk merekam secara live raid kali ini, tentu dia pasti sudah memperkirakan jika dirimu akan baik-baik saja saat di dalam raid nanti. Ini mungkin akan menjadi raid rank S yang akan disaksikan oleh orang biasa, dan akan menjadi raid terakhir, ucap Mastermind pada sang kameramen. Tentu jika di raid ketiga Pulau Jeju ini semua orang ingin kita membalaskan dendam dari raid sebelumnya yang benar-benar gagal total. Ketua Guild Baekhyun pun setuju dengan Mastermind dan di dalam hatinya merasa jika kali ini mereka gagal maka tamatlah seluruh Korea karena akan menghadapi pasukan semut yang luar biasa membahayakan. Pada saat-saat seperti ini tentu semua orang menginginkan sosok pahlawan. Lalu Baekhyun pun melihat ke arah hunter yang tak asing bagi dirinya, yaitu Hunter Beonggu yang awalnya bersikeras tak ingin ikut dalam raid kali ini. Dengan ada percandanya, dia pun berkata, dia ikut karena jika tak ada dirinya, mungkin Yuninnya itu akan mati terlebih dahulu nanti. Sempat Hunter Cha bertanya tentang keberadaan Hunter Sung Jinwoo kepada Baekhyun yang tak kunjung terlihat di raid kali ini. Namun Baekhyun pun menyampaikan jika mungkin memang Jinwoo tak akan ikut raid kali ini. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan yaitu Pulau Jeju. Tak dipungkiri mereka semua merasa gugup karena ini akan menjadi raid kesekian kalinya, dan jika gagal ini akan menjadi akhir bagi Korea. Goto Ryuji dan beberapa hunter di belakangnya sudah bersiap untuk mengalihkan para prajurit semut yang ada di sana. Terlihatlah di sana terdapat mayat-mayat semut yang terlihat telah dimangsa oleh sesama mereka. Lalu nampak jika semua tim Jepang sudah terbagi dalam beberapa kelompok dan mereka melaporkan jika sudah bersiap untuk melakukan rencana yang sudah disusun. Akhirnya Goto Ryuji pun dengan lantang mengatakan jika luncurkan segera rencana kita. Aura sihir yang begitu kuat dari para hunter rank S terpancar dengan sangat luar biasa. Maka semua hunter Korea di dalam helikopter sampai merasakan energi sihir tersebut. Akhirnya prajurit semut keluar dari sarang mereka ke 4 sisi yang berbeda. Lalu juga terlihat beberapa semut mengejar helikopter yang ditumpangi oleh para hunter Korea. Maka ketua Choi pun tak ingin berlama-lama dengan segera dia membakar para semut yang sedang mengikuti mereka. Namun ternyata api kecil itu saat ini tak dapat membakar para semut bandel tersebut. Maka mau tak mau ketua Choi pun mengeluarkan skill yang lebih dahsyat lagi untuk membakar para monster semut itu. Semburan api yang sangat besar pun membakar para semut-semut itu. Di sini ketua Choi pun merasakan jika musuh sudah berevolusi di tingkat yang cukup merepotkan. Akhirnya Choi Jong-in pun terjun ke bawah untuk mengukur terlebih dahulu seberapa kuatkah musuh yang dihadapi mereka saat ini. Semua mengkhawatirkan Choi Jong-in, namun sang wakil ketua Cha Hae-in berkata jika sang ketua guildnya itu tak akan terluka dan baik-baik saja. Karena puncak dari kekuatannya adalah di mana saat dia melawan banyak musuh sekaligus dan bukan satu lawan satu. Setelah mendarat, dia pun mengeluarkan skill area yang membumi hanguskan para semut-semut yang ada di sekitarnya. Waktu kecil ketua Choi suka bermain-main dengan semut-semut kecil dengan membakar mereka menggunakan kaca pembesar ataupun pemantik api. Dan kali ini saat dia sudah dewasa, hal yang hampir sama pun dilakukan olehnya, yaitu membakar para semut-semut bajingan ini. Dengan sangat luar biasanya, ketua Jo Jong-un pun sudah membersihkan jalan mereka di bawah sana. Kembali lagi Mastermind sebagai tanker mengingatkan mereka semua jika kemungkinan mereka bisa saja terjebak di sarang semut itu. Hunter Jepang hanya mampu mengalihkan para prajurit semut lainnya selama 1 jam saja. Maka dari itu, dengan durasi yang sangat singkat itu, kita harus segera menghabisi ratu semut secepat mungkin. Maka berangkatlah para hunter S Korea yang saat ini sedang mengemban tugas negara yang sangat penting.